Assalamualaikum. Nah, sekarang kita belajar matematika via daring lagi. Yaitu masih sama, grafik fungsi kuadrat. Masih ngelanjutin yang kemarin. Oke, di sini ada ini. Nilai A pada fungsi Y kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi si A ini. Nah, nih, si A ini yang berpengaruh. Jika A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas kayak gini. Kalau misalkan positif, si A-nya dia kayak bentuk U. Misalkan, ntar ada contohnya. Jika A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Kebalikannya kayak huruf N. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih A-nya positif, berarti nanti jawabannya selalu gitu. Kalau misalkan A-nya negatif, berarti jawabannya kayak U. Oke, ini ada contoh di buku. Nih, berarti kan ini A-nya itu nih ya, X kuadrat positif, maka gambarnya dia ke sini, terbuka ke atas. Kalau misalkan nih, ini kan min X kuadrat, A itu yang kuadrat-kuadratan, gitu. Kalau misalkan min X kuadrat, makanya dia gambarnya kayak N. Tuh, titik puncaknya di atas, ini titik puncaknya di bawah. Begitu. Oke. Yang tadi, garis putus-putus merupakan sumbu simetri. Nah, ini nih yang putus-putus ini disebutnya sumbu simetri. Nah, kalau misalkan yang bulat itu yang ini, yang di ujung-ujung ini, terus ini, ya, terus ini. Nah, ini disebutnya titik puncak. Kita udah belajar ya sebelumnya nyari titik puncak gimana. Tapi nanti ada lagi yang kita belajar lagi titik puncak kalau misalkan isinya pecahan. Oke, terus nanti yang persegi nih yang nempel di garis ini disebutnya perpotongan Y karena gak kena garis Y. Nih, kalau untuk kena garis X berarti disebutnya perpotongan X ya. Nih, kayak gini, ini perpotongan X-nya. Oke. Nah, ini adalah subbab baru, yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, ini sumbu simetri yang tadi ya, yang garis putus-putus. Atau di sini yang titik puncaknya lah. Yang mau ke titik puncak. Nah, nilai optimum atau minimum. Nah, nilai ini nih yang sebelah sini. Ini titik puncaknya. Kita nyari titik puncaknya. Oke. Gimana sih caranya untuk nyari sumbu simetrik atau nilai optimumnya? Oke, kita ini kalau misalkan fungsi kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Rumus sumbu simetri itu X sama dengan min B per A. Ini selalu negatif ya, ingat. Ini selalu negatif di rumusnya. Jadi rumus simetri itu min B per A. Kalau rumus nilai optimum itu Y sama dengan, ini juga sama, ada negatifnya. Nih, ada negatifnya. Yaitu rumusnya B kuadrat dikurangin 4AC per 4A. Ini masih bingung, masih huruf-huruf, kita langsung ke contoh soal ya. Ini contohnya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari garis grafik fungsi X kuadrat dikurangin 4X ditambah 1 per 2. Nah, ini sebenarnya bisa pakai cara yang kemarin, yang waktu ibu pernah kasih rumus titik puncak. Cuman karena di sininya dia ada pecahan, kita pakai rumus yang ini aja ya. Langkah pertama kita akan mencari si sumbu simetrinya dulu. Kita harus cari A-nya. A-nya itu yang pangkat 2, ini A-nya. Ini A. Ini B. Nah, ini C. A itu yang pangkat 2, B yang cuma X aja, yang C itu yang nggak ada apa-apanya. A-nya makanya di sini 1 ya, karena nggak ada angka. B-nya negatif 4, C-nya 1 per 2.
Ini C-nya. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1/2. Nah, sekarang mencari sumbu simetri. Tadi rumusnya itu X sama dengan min B per A. Kita tinggal masukin aja sih ini mah. Minnya tulis aja di sini ya. B-nya berapa di sini? B-nya min 4. Makanya di sini min 4, A-nya 1. Oke, min ketemu min. Di sini minnya ada 2 nih. Atau kalau misalnya bingung, 4 bagi 1 dulu berapa? 4 bagi 1 kan min 4. Min ketemu min ketemu min, jadinya positif. Gitu. Itu ada kesalahan cetak di bukunya. Jadi diperhatikan ya. Kalau di bukunya jawabannya berapa bukan 4. Itu ada yang salah. Ini dia rumusnya. Jadi nanti min bagi min. Ini ya. Berubah min ketemu min. Oke, sumbu simetrinya udah ketemu. Sekarang kita cari nilai optimum. Oke. Ini kita tulis lagi karena soalnya masih sama. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1/2. Rumusnya itu apa? Min B kuadrat dikurangin 4AC per 4A. Si minnya selalu di ini ya, sejajar sama per, jangan sama B, ntar beda jawabannya. Kita masukin dulu. B-nya itu kan min 4. Min 4 pangkat 2 dikurangi 4 yang ini. Ini 4 ini dapat dari rumus ya. Dapat dari rumus. A-nya berapa? A-nya 1, C-nya 1/2. Per 4 yang ini juga dapat dari rumus. Per A-nya 1. Nah, ini kalau misalkan pangkat 2, jawabannya yang dalam kurung ini selalu positif ya. Mau negatif berapapun selalu positif nantinya. Makanya di sini positif 16, negatifnya hilang ya. Terus ini negatif 2 dapat dari mana? Nah, kita hapus dulu biar lebih jelas. Oke, ini kan 4 dikali 1 jawabannya negatif 4. Ya kan? Negatif 4 dikali 1/2. Nah, ini bisa dicoret. Negatif 4 sama 2. 4 bagi 2 jawabannya 2. Gitu. 2 kali 1, makanya jadi negatif 2. Begitu. Nah, untuk kayak gini gimana caranya? Bukan 16 bagi 4 terus 2 bagi 4. Tapi langkah pertamanya itu bagi yang kerjakan yang di atas dulu. Tapi negatifnya tetap ditulis. 16 kurangin 2 hasilnya 14. 4-nya tulis ya. Nah, setelah kayak gini, ini jawabannya udah sih betul segini juga, cuman kalau bisa disederhanakan. Ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. 14 bagi 2, 4 bagi 2. 14 bagi 2 jadinya 7, 4 bagi 2 jadinya 2. Gitu. Sok bagi yang belum ngerti, diulangi lagi videonya. Dipahamin lagi dapat dari mananya. Nah, berarti jawabannya nilai optimum itu 4,-7/2. 4-nya ini sumbu simetri. Nih, 4-nya ini sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri si 4 ini. Kalau misalkan negatif 7/2 itu dapat dari sini. Dapat dari sini. Ya. 4-nya sumbu simetri. Jadi kalau misalkan nyari nilai optimum, otomatis harus nyari sumbu simetrinya juga. Tapi kalau misalkan ditanyainnya cuma sumbu simetri, ya udah sumbu simetri aja, nilai optimumnya nggak usah dihitung kayak gini. Gitu. Jadi nanti lihat dulu perintah soalnya. Kalau misalkan perintah soalnya dia carilah nilai optimum, berarti harus cari sumbu simetrinya juga gitu. Ngitungnya 2 kali, sumbu simetri 1, nilai optimumnya 1. Begitu. Gimana kalau misalkan jawabannya yang belum disederhanakan? Ini ya. Per 4. Ini boleh jawaban gini. Tapi lebih bagusnya ngerjain yang udah disederhanakan, ya. Dan kalau misalkan ulangan ini tetap betul kok. Gitu.
Oke, ini ada latihan biar makin paham, makin ngerti cara ngerjainnya. Oke, kerjakan halaman 102 di kertas lembar ya, nomor 1 ABC dan nomor 2 ABC juga. Jadi cuman dikerjakan nomor 1 dan 2. Dikerjakan di kertas lembar. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Kalau misalkan terhalang oleh daring, silahkan ulangi lagi videonya biar makin ngerti. Ya, dapat dari mananya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan ya latihannya.